Ibu, bapak, dan saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita hendak bersama-sama mengawali ibadah kita, dan ibadah kita ini berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita saat ini dengan Mazmur 133 bait yang pertama sampai dengan ketiga demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan kelima. 60 bait yang pertama dan kelima. Hai makhluk alam semesta. Bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari akan keterbatasan hidup kita, akan kelemahan, cacat celah kita, kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah ini, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa untuk mengakui setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih setiamu nyata bagi kehidupan kami. Engkau terus-menerus menopang langkah hidup kami dari hari ke hari hingga sampai dengan saat ini. Namun kami menyadari bersama akan kelemahan kami, ketakberdayaan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah tangan kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Engkau menyembunyikan kami di belakang gagang salib-Mu, dan darah-Mu yang kudus itu mampu menyucikan setiap dosa, pelanggaran, salah kami di hadapan Tuhan. Perbarulah kehidupan kami dari hari ke hari sehingga semakin sempurna di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan.
Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur atas setiap kesempatan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengundang bangkit berdiri. Bersama kita terima berita anugerah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 353 bait yang pertama dan kedua. 353 bait yang pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang di dalam Kristus Yesus dipersilakan untuk duduk kembali. Dan marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang menjadi sumber hikmat kami, Engkau yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami umat-Mu, umat percaya, umat Kristiani di Klasis Banyumas Utara,
rindu untuk diperbarui, rindu untuk disegarkan, sehingga di dalam kehidupan kami ya Tuhan semakin mengetahui akan kehendak-Mu yang perlu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan melantarkan firman-Mu, bila Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber hikmat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari pada minggu saat ini terambil dari 4 bacaan. Yang pertama adalah Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan 9. Dilanjutkan Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan 4. Diteruskan ayat 15 sampai dengan 18. Bacaan yang kedua terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 23. Dan bacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Ibu, Bapak, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Semoga keadaan saudara-saudara semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dan juga penuh sukacita. Di tengah keadaan yang masih kita rasakan saat ini, kita merasakan keadaan di tengah COVID-19 yang masih belum berlalu. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa kuat di dalam iman, senantiasa mendengarkan akan panggilan Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan kita tetap beriman dan tetap yakin percaya. Tema firman Tuhan minggu ini yaitu lemah lembut terhadap sesama. Lemah lembut terhadap sesama. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam bacaan kita Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42, di sana memang tidak tertuliskan kata lemah lembut. Tetapi melalui tema saat ini, lemah lembut terhadap sesama, merangkum bagaimana bacaan-bacaan yang ada mengarahkan kepada kita bahwa kelemah lembutan
perlu diwujud nyatakan, bukan hanya untuk keadaan diri saja, tetapi keadaan dengan orang lain. Kelemah lembutan di dalam relasi bersama dengan yang lain. Dari hal itu tentu saja perlu kita mengerti sesungguhnya apa itu lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Dalam beberapa keterangan, arti kata lemah lembut yang pertama adalah baik. Jadi lemah lembut dikaitkan dengan baik, kebaikan. Lalu yang kedua adalah tidak mudah marah. Tidak mudah marah dikaitkan dengan emosional negatif. Lemah lembut berarti tidak mudah marah. Dan yang ketiga, lemah lembut itu berarti di sana peramah. Saya dan saudara-saudara semua diharapkan untuk menjadi pribadi yang peramah. Sehingga lemah lembut terhadap sesama, ya di sana mengajak kita untuk baik, untuk tidak mudah terpancing emosional kemarahan, dan menjadi pribadi yang ramah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menjadi pribadi yang lemah lembut harus kita sadari gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Atau dengan kata lain membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, supaya kelemah lembutan itu menjadi karakter dan sifat kita sebagai orang Kristen. Ada satu Bapak Gereja, Santo Fransiskus dari Sales, mengatakan tentang karakteristik kelemah lembutan. Di sana dikatakan, janganlah berikan kesempatan pada amarah, karena sedikit saja kesempatan dia akan menjadi tuan atas kamu. Bapak Ibu, melalui ungkapan ini kita diingatkan bahwa ketika kita memberi kesempatan kepada amarah, sedikit saja ia bisa menjadi tuan atas kita. Orang yang marah seringkali tidak dapat dikendalikan. Buta mata, buta pemikiran, menjadi pribadi yang atos ataupun wangkot. Dengan demikian, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bagaimana kelemah lembutan sesungguhnya diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam khotbah 10, khotbah di bukit, ucapan bahagia, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan menguasai bumi. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan melalui bacaan kita saat ini, marilah kita belajar dari Injil Matius yang sudah kita baca. Bagaimana kelemah lembutan itu mengajar kepada kita menjadi pribadi yang semakin yakin akan panggilan yang ada. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 10 ini tentu saja tidak lepas dari perikop-perikop selanjutnya. Bahwa di perikop sebelumnya Tuhan Yesus sudah memanggil para murid. Yesus memanggil para murid. Memanggil mereka 12 murid, lalu memberikan pengutusan kepada mereka, dan mereka diajar, dibimbing supaya tidak takut menghadapi situasi dunia yang tentu seringkali berbeda dengan pengharapan yang ada. Dan pada pasal kita saat ini, kita ditunjukkan bagaimana menjadi murid Yesus Kristus mempunyai keuntungan, mempunyai keistimewaan. Mari kita belajar dari ayat yang ke-40, kita dengarkan sekali lagi. Matius pasal 10 ayat 40 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut
aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ibu bapak dan anak-anak di Klasis Banyumas Utara di Klasis Banyumas Utara, melalui ayat ini kita diingatkan bagaimana kita mewakili Kristus di dalam kehidupan kenyataan yang ada. Seperti para murid diberi keistimewaan dan juga kita. Barang siapa menyambut kamu, menyambut murid Kristus, menyambut rasul, menyambut mereka yang percaya, ia menyambut aku, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir, apakah kedatangan kita di dalam rumah tangga kita, di gereja kita, ataupun di lingkungan masyarakat kita sudah mewakili akan keadaan sebagai murid yang dipilih oleh Kristus, yang sudah disengker, yang sudah diutus. Ada kalanya kita sebagai murid, kedatangan kita sebagai orang percaya malah membuat cerah, malah dinyinyirkan, ataupun juga banyak orang sebel kepada kedatangan kita. Bagaimana keadaan seperti itu? Padahal kedatangan kita di sana diingatkan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, Yesus Kristus. Mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara semua, Yesus datang disambut dengan sukacita, termasuk juga kedatangan kita. Sudahkah kedatangan kita mendatangkan damai sejahtera di keluarga, di gereja, dan di masyarakat di tengah kondisi COVID-19, pandemi COVID-19 yang masih ada ini? Pertanyaan bagi saya dan juga saudara-saudara, sudahkah kita mewakili kedatangan Kristus yang membawa damai dan sejahtera? Dan itu juga menjadi tugas bagi kita, supaya keadaan kita adalah keadaan yang mendatangkan sejahtera dan bahagia. Lalu yang kedua di dalam ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ibu bapak dan saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat 41 ini kita diingatkan bagaimana tugas hidup di dalam kebenaran Kristus. Menjadi tugas saya dan saudara-saudara semua hidup di dalam kebenaran. Saat ini tidak mudah bagi semua orang. Saat ini tidak mudah bagi kita pengikut-pengikut Kristus di zaman saat ini untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kita bisa melihat bagaimana ujaran-ujaran kebencian, bohong menjadi darah daging ataupun juga hal yang biasa. Orang seringkali kulak jere adol ndian, kabar burung, gosip, sensasi yang ingin diwujud nyatakan. Keadaan kita saat itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dikehendaki Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita belajar kepada Kristus. Karena Kristus Yesus berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai pengikut-pengikut Kristus saat ini, saya dan saudara-saudara selayaknya hidup di dalam kebenaran Kristus. Jangan suka berbohong, jangan suka berdusta, jangan suka bergosip, jangan ngerasani yang tidak-tidak terhadap seseorang dengan kabar yang belum tentu benar,
itu bukan murid Kristus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 42, dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan kehilangan upahnya. Ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberi air walau secangkir saja. Ukuran kecil di sana. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan walaupun kecil adanya sangatlah berarti di hadapan Tuhan. Saat ini adalah waktu yang tepat di mana pandemi COVID-19 masih ada dan terus akan kita rasakan beberapa bulan ke depan. Saya dan saudara-saudara diajak, walaupun itu kecil, walaupun itu sedang, walaupun itu besar, berbuat baiklah. Berbuat baik tidak harus menunggu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Mulailah dari secangkir, mulailah dari yang kecil. Saya dan saudara-saudara pasti punya kemampuan untuk melakukan kebaikan itu, melakukan perintah Tuhan itu. Jangan pernah mengatakan aku tidak mampu untuk berbuat baik kepada sesamaku. Ada banyak lian orang di sekitar kita, sesama kita. Kelemah lembutan ditunjukkan dengan memberikan kebaikan walaupun hanya secangkir saja. Ibu bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan kecurigaan. Dunia ini penuh dengan kekerasan. Minggu ini Tuhan mengajarkan pada saya dan saudara-saudara semua untuk kita mempunyai kelemah lembutan kepada sesama. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut. Tuhan juga mengajarkan untuk kita belajar kepadanya, karena dialah Allah yang lemah lembut. Kiranya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut di tengah kekerasan-kekerasan hati yang masih ada di dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di seluruh bumi. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa
yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan ajarkan kami untuk belajar dan melakukan jalan lemah lembut yang Tuhan berikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak hal yang harus kami dapatkan dalam melakukan panggilan itu atau tanggung jawab itu. Sangat besar yang kami harus lalui, yang tentu harus kami bawa di dalam lingkungan kehidupan kami bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama juga dengan handetolan yang lain. Yang tentunya hari ini Tuhan, kami harus bawa kehidupan kelemah lembutan dalam berbagai aspek. Ya Tuhan, kami pun menyerahkan pula keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini terus melalui kehidupan yang banyak tantangan, ujian yang mereka hadapi untuk menghadapi pandemi secara ekonomi dan secara kebutuhan harian. Tentu banyak yang mengalami kendala dengan di daerah-daerah yang terdampak dan juga tentunya daerah-daerah yang sudah berzona. Tuhan kiranya berkenan hadir di tengah-tengah mereka di saat mereka dalam pergumulan harian. Mereka tetap bertahan, mereka tetap berjuang untuk menghidupi kehidupan keluarga dan mereka sendiri. Kami percaya gereja-gereja yang Tuhan percayakan atau pemerintahan daerah yang Tuhan berkenan hadir memberikan kebutuhan, Engkau pakai agar mereka tetap bisa mendapatkan kehidupan bersama. Lebih lagi Tuhan, kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang rentan dalam menghadapi pandemi ini. Tentu penyakit ini menjadi sumber persoalan yang kami harus hadapi, bukan hanya di dalam negeri kami, tapi di luar negeri pun itu belum juga terselesaikan. Dengan terdampaknya wabah ini Tuhan, banyak hal yang menjadi kendala dalam persoalan kesehatan. Biarlah Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah saudara kami yang terdampak maupun yang saat ini tidak terdampak. Biarlah itu semua kami serahkan di dalam naungan kekuasaan-Mu. Dan Tuhan tengok dan Tuhan dengar apa yang menjadi harapan dan keinginan. Dan kami percaya para saudara-saudara kami medis dalam kesehatan memberikan kelemah lembutan untuk membagikan karya-karya yang kreatif mereka untuk bisa menjadi penolong yang setia. Dan juga kami semua yang memiliki tanggung jawab bersama dan punya peran serta aksi peduli, biarlah Tuhan campur tangan bagi mereka pula. Berkati keluarga mereka juga yang telah menolong dan memiliki hati, memiliki jiwa raga untuk peduli kepada saudara kami ini, mereka tetap terjaga. Lebih lagi ya Tuhan, kami pun menyerahkan pula keberadaan gereja-gereja yang tentunya di bulan depan ada yang sudah akan dibuka untuk melakukan ibadah secara langsung, namun yang masih dalam kondisi gereja yang masih dalam streaming. Ialah itu semua kami serahkan di lingkungan kami berada, setempat, daerah, kabupaten, di mana kami harus melakukan ibadah tersebut. Kiranya kami harus tetap menjalankan protokoler kesehatan, aturan kedisiplinan yang tetap harus kami jaga. Dan alat-alat yang akan mendukung itu semua, bolehlah memberkati dan juga menjadi jalan penyelesaian persoalan hidup pemeliharaan iman kami. Kami percaya Tuhan, media-media yang Tuhan pakai, yang saat ini terus membantu di dalam pelayanan kami untuk ibadah
mingguan, ibadah harian, atau anak, ataupun sebagainya. Peran alat inilah Tuhan yang kami pakai sebagai dampak untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah ini semua yang Kau pakai alat ini Tuhan senantiasa menjadikan saluran berkat pula yang terdampak. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini daerah kami berada di setiap kabupaten pemerintahan yang terus senantiasa mengawali dalam kehidupan normal, new normal ini. Biarlah itu semua pun berjalan dengan baik, dengan mendapatkan atau mengeluarkan protokoler yang sesuai, dan semua pun lancar. Walaupun secara perhitungan populasi terus bertambah, tetapi kami harus tetap menjaga dan mengamankan daerah kami yang ada, khususnya kami di Kabupaten Purbalingga dan juga Kabupaten Purwokerto, Banyumas, dan juga Banjarnegara yang senantiasa hari ini Tuhan masih bersama-sama dengan kami melakukan terus kegiatan ibadah bersama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, siang, malam kami serahkan ibadah-ibadah keluarga ini di dalam naungan kekuasaan Allah Bapa. Ampunilah Tuhan atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Biarlah doa kami ini yang Engkau berikan, Engkau yang akan menyempurnakan dalam doa Bapa kami demikian. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur dan kita haturkan dalam bentuk persembahan. Persembahan diambil dalam Roma bacaan kita hari pasal 12 ayat 1 menyatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Hidupku seluruhnya
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita aturkan persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kondisi pandemis, Engkau berikan kesempatan bagi kami mengumpulkan persembahan ini. Dan kami pun boleh bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu dari kehidupan hari lepas hari boleh Engkau curahkan. Dan Engkau juga mencurahkan tingkap-tingkap langit untuk kehidupan perjalanan kami selama 1 minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya pada minggu-minggu ke depan ini. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi dan menyertai tiap langkah kami. Dan kami pun sebentar lagi akan undur diri. Kiranya Tuhan juga menyertai pula dalam kami melakukan aktivitas sehari-hari. Cinta kasih dari Allah Bapa di surga dan kasih penyertaan senantiasa menyertai kehidupan kami dan kebutuhan kami maupun rezeki kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Sekarang undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Bisa